Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Smo Satu Masuk Spesial. Dan kali ini kita akan mengajak Anda semuanya untuk berjalan-jalan ke Sumatera Barat, tepatnya ke Bukit Tinggi, Padang Panjang, untuk menikmati beberapa cicipan kuliner-kuliner yang khas Indonesia dan sudah terkenal di Indonesia, seluruh Nusantara tentunya, dan juga di luar mancanegara. Dan kali ini kita akan berjalan-jalan bersama satu pasang bule ya, yang berasal dari Amerika ya, yang bersumber dari sebuah tim yang bernama capsticktravel.com team. Jadi mereka ini adalah pencinta kuliner di berbagai belahan dunia. Dia ke Indonesia untuk mencicipi beberapa macam masakan Padang, terutama nasi Padang tentunya, nasi kapau Padang yang terkenal dengan masakan daging, rendang yang pedas-pedas. Yuk, kita akan simak sama-sama dan kita ikut sama-sama perjalanannya. Ya teman-teman, di perjalanan kita sudah tentunya akan selain melihat pemandangan dan juga situasi kota Bukit Tinggi, kita akan melihat beberapa kuliner khas Indonesia yang tradisional dan juga unik dan dicintai oleh banyak bangsa, termasuk oleh mancanegara. Dan saat ini kita akan berjalan-jalan dengan capsticktravel.com team yang akan menelusuri berbagai macam makanan-makanan unik dari Lampung hingga sampai ke Bukit Tinggi. Ya, di perjalanan kita ini kita akan singgah dulu untuk melakukan sarapan pagi bersama dengan tim capsticktravel.com untuk sarapan pagi ya. Ya, kita akan mainkan makanan sate ya, sate Padang panjang. Ya, pagi-pagi udah buka sate ini dan cocok untuk sarapan. Dan seperti Anda lihat sekarang ini adalah merupakan sate yang sedang dipanggang ya. Dan pada umumnya sate tidak berbeda jauh dengan sate lainnya, cuma ini kan sausnya ataupun bumbunya itu beda dengan sate biasanya. Kalau sate biasanya itu menggunakan kacang ya yang ditumbuk mirip seperti bumbu pecel. Kalau yang ini bumbunya agak encer dan agak kental-kental gitu, warna kuning, tapi bukan dari kacang ya, tapi dia dari racikan tersendiri khusus ya. Dan ini sangat ramai sekali karena terkenal ya. Decided to come to the original spot for their famous satay Padang. So you can see we've got a mix. It's all beef, but we have beef heart, beef intestine, and then just meat. And then he used that massive pot. Ya, kita akan coba dari tim capsticktravel.com untuk mencicipi makanan tersebut. Jadi tersedia di meja, dibungkus dengan daun pisang ya. Jadi ini khas ya, walaupun dia pakai tirit tetap menggunakan daun pisang. Ini untuk menggugah aroma atau mempengaruhi aroma makanan sate tersebut. Jadi seperti sate lainnya teman-teman, itu juga menggunakan lontong ya. Hanya yang berbeda di sini ada dikasih paduan bawang goreng ya. Dan ya ini bercampur ya, antara ada juga ayamnya, ada dagingnya, ada usus-ususnya gitu ya. Dan bumbunya ini berwarna kuning, kental, kemudian agak rada manis sedikit ya, manis gitu. Tapi ada asam-asamnya. Kemudian bagi Anda yang suka yang pedas, dikasih pedas, ini memberikan sensasi luar biasa. Dan teman-teman, kalau di berbagai tempat sate itu lontongnya adalah bentuk bulat panjang. Namun untuk sate Padang ini lontongnya itu dalam bentuk segi empat ya, mirip dengan kue kue tradisional di Sulawesi Selatan ya, yang namanya roko-roko unti. Dan ini dipadukan memang dari beras, tapi biasanya kalau beras-beras atau lontong-lontong yang ada di berbagai tempat itu adalah dalam bentuk beras utuh yang dimasak, dikukus hingga menyerupai sebuah batangan-batangan yang mencenderungkan nasi itu menjadi kenyal. Kalau ini ditumbuk jadi mirip seperti tepung, ditumbuk tapi tetap dikukus dengan daun pisang teman-teman. Inilah yang digunakan dipakai makan bersama dengan sate Padang ini. Okay. All right, that was really good. Let's keep going to Bukit Tinggi. Okay.
Okay, stop number 2. Ya. Having another roadside snack. This Jadi place looks ini really. ramai sekali teman-teman sate Padang Panjang warung ini, dan pagi-pagi sudah buka. Oke, kita selesaikan sate Padang, kita akan beralih ke salah satu makanan tradisional yang dibakar dengan menggunakan tungku dari tanah liat dan kemudian dibakar dengan kayu, ya kan? Dan kue ini terbuat dari tepung ya, tepung beras bercampur dengan santan yang sudah dibentuk dalam adonan ya, adonan yang menyerupai apa proses pembuatan kue-kue tradisional lainnya. Dan ini cuma uniknya ini tidak dimasak tapi dia dibakar, bahkan tidak langsung tetapi dia ditaruh dalam sebuah bejana yang berukuran sekitar berdiameter 20 cm. Kemudian di atasnya ditutup dengan tungku yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa. Kemudian di atas tanah liat itu tutupnya itulah diberikan atau dibakar kayu untuk memasak daripada masakan ini. Nah, masakan ini terdiri dari beras ketan yang ditumbuk ya atau digiling, kemudian dikasih gula merah dan juga ada gula putih yang bercampur dengan santan, kemudian di dalamnya juga ada dikasih madu dan seterusnya. Dan proses pembuatannya ini dibakar sekitar 20 sampai 30 menit untuk mendapatkan kue yang menarik seperti ini. Teman-teman, kue ini bernama Bika Talago dan ini merupakan murni kue tradisional berasal dari Bukit Tinggi ya, Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan ini merupakan sebuah kuliner yang bisa menjadikan oleh-oleh ya atau makanan yang menguji adrenalin kita bernafsu makan bagi yang belum pernah makan. Dan rasanya sangat empuk, kenyal-kenyal dan terdiri dari dua ya, ada yang asin dan ada juga yang manis. Manis ini dibuat dari gula merah campurannya, campur durian, kemudian yang asin itu juga terbuat dari santan, kemudian renyah dan gurih gitu teman-teman. Ya, makanan ini tidak saja digemari oleh orang Indonesia atau wisatawan dalam negeri, tapi juga disenangi oleh mancanegara. Seperti yang disampaikan oleh cashtravel.com ini, dia sangat mencintai makanan ini karena unik dan juga rasanya tidak ada perbedaan antara lidah selera orang Indonesia dengan bule dari Amerika ini. It's really creamy. Honestly, I think I like the original one better just because the coconut's so strong. But this. Ya, dan mereka sangat sayang sekali, mereka senang sekali dengan kue ini dan merupakan petualangan tersendiri bagi dia teman-teman ya. How good is that, Sabrina? So good. I didn't really know what to expect when you just see something like this and it's cooked on a wood fire and then you bite into it and it's. Oke, kita berlanjut lagi, jalan-jalan lagi ke sebuah pusat kuliner tradisional teman-teman. Ini namanya Kampung Iler yang menyajikan berbagai masakan-masakan dapur, rumah tangga, tapi dia merupakan makanan khas yang biasa dikunjungi oleh para pengunjung. Di sini umumnya adalah merupakan masakan-masakan yang keras ya, masakan-masakan dahsyat seperti nasi padang dan seterusnya yang diolah dari berbagai bahan-bahan tertentu. Seperti yang Anda lihat ini adalah dari usus ya. Usus ini di dalamnya diisi semacam adonan, kemudian diikat lalu dimasak sehingga membentuk sebuah gumpalan panjang dan padat yang kemudian dipotong-potong untuk disajikan kepada pelanggan. Selain itu yang paling terkenal adalah rendang tentunya ya. Rendang ini ada dua, ada rendang daging dan juga rendang ayam. Semuanya ini rata-rata kalau ini masakan Padang adalah berasa pedas semuanya ya. Tapi pedasnya itu teman-teman adalah pedas memang yang merupakan ciri khas yang tidak membuat kita sakit perut ya, karena memang sudah merupakan racikan-racikan yang dibuat oleh ahlinya yang dan jarang menyebabkan orang sakit perut gitu teman-teman. Nah, ini banyak sekali dan memang di identik ini nasi Padang ini jika ingin sensasinya lebih dahsyat lagi, jangan disajikan di meja-meja atau di dalam mangkok, tapi disatukan di dalam satu piring, digabung antara daging ayam, daging sapi, kemudian juga kentang, ya kan, ada juga di situ sambal, mau yang hijau mau yang merah juga ada teman-teman. Dan tentu saja ada sayurnya, ada telurnya, telur dadar dan telur bulat. Ini semua disatukan menjadi
menjadi satu dalam piring, kemudian dimakan dengan mentotol-cocol ya, satu persatu untuk dicampur dengan nasi kemudian dimakan. Makanya juga kalau mau sensasinya Anda dapatkan, jangan menggunakan sendok atau garpu, tapi makanlah dengan tangan, karena di sinilah Anda dapatkan sensasinya, nikmatnya makan nasi Padang atau nasi kapau, teman-teman. Rendang, this chicken rendang. I'm gonna have to flip it over and get some of the meat off the backside, and then get a little bit of that sambal. Ya, yang paling favorit di nasi kapau ini atau nasi masakan Padang ini adalah lauk rendang ya. Jadi rendang ini sebenarnya adalah sudah umum saja, cuma kalau dia dibuat oleh ahlinya sendiri itu berbeda dengan biasanya rendang-rendang yang dibuat oleh bukan ahlinya. Maksud saya kalau orang Padang asli, karena ini masakan Padang, itu memang kerasanya cukup khas dibanding dengan orang lain yang membuatnya. Jadi ada perbedaan tersendiri ya, yang sensasinya mungkin sulit sekali diungkapkan dengan kata-kata karena begitu nyaman dan nikmatnya makan rendang nasi Padang, teman-teman. Like a crouton, but even harder. So she actually threw on a couple things that I didn't even notice, like. Satu hal yang biasanya nasi Padang yang mewarna nasi Padang itu yang berwarna kuning itu adalah sayurnya yang terbuat dari nangka ya. Jadi tadi teman-teman kita sudah makan nasi Padang, dan sekarang kita akan menuju ke suatu tempat, lihat situasi karena sudah makan keras ya, masakan keras. Sekarang kita akan mencicipi buah durian yang terkenal di Sumatera ya, terutama di mulai Padang sampai ke Bukit Tinggi. Ya kan, ini duriannya adalah durian hutan ya, durian hutan yang bukan ternak, dia jatuh bukan dipanen tapi dia jatuh sendiri, kemudian manisnya itu dagingnya tebal ya kan, dan manisnya juga khas sendiri, jadi manis-manis gurih gitu loh kalau ini Padang Panjang. Jadi durian harganya cuma murah sekali, 15.000 per satu mungkin saat musimnya mungkin kali ya. Dan kalau di daerah-daerah lain biasanya satu biji itu antara 75.000 sampai 100.000 teman-teman. Oh man, love it. Jadi ini ada durian yang dijajankan di pinggir jalan, teman-teman. Dan ini bapak-bapak ini sudah berpuluh tahun berdagang seperti ini, dan cukup menghidupi kehidupan keluarganya. Nah, jadi ini adalah durian yang kecil sekali biji di dalamnya, tetapi kulit daging duriannya sangat tebal, sehingga kalau memakan satu buah sangat puas sekali teman-teman. Hanya dengan harga 15.000. Oke. So good. One more. Ya, biasanya teman-teman itu kalau bule itu jarang mau makan durian ya, tapi bule ini kelihatannya lidahnya udah campur Indonesia ya, udah suka sekali, dan dia suka sekali makan durian. Biasanya bule itu tidak suka dengan durian. Nah, ini yang terakhir, kita berada di homestay, salah satu penginapan ya. Jadi kayak bungalow begitu, dan ini berada di pemandangan aroma panorama yang indah di persawahan, ya kan, di bukit-bukit dan seterusnya. Gitu teman-teman. Oke, itu tadi kalau kita jalan-jalan sambil mengulik ya kuliner tradisional Indonesia yang ada di Bukit Padang ya. Padang Panjang ya, di Sumatera Barat. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan saya. Jangan lupa like dan subscribe. Saya semua Sakir Mas Official. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.